Oke, kalau gitu kita mulai biru kita minggu ini ya, teman-teman. Oke, jadi hari ini mungkin lebih singkat, nggak apa ya, guys. Oke, dan juga ini eh aku pakai virtual background karena ini tempatku hujan, jadi nggak bisa ke sebelah ya, yang ada benderanya itu. Oke, ini tempat kalian hujan nggak nih? Atau malah belum hujan nih? Mendung tok, Kak. Oh, mau mendung doang ya. Ini tempatku pagi sama siang hujan berturut-turut hari ini. Dingin banget. Ya, pokoknya jaga kesehatan ya, guys. Oke, jadi kita mulai aja. Selamat siang teman-teman. Salam astronomi. Ya. Hmm, Mas kan ini jangan-jangan para pengamatnya lagi agak-agak aneh ya. aneh apanya Hibra pengamatnya? Ini yang lagi, Aku pernah lihat beberapa. maksudnya yang ini si orangnya lagi duduk ini, maksudnya lagi merenung. Bukan, maksudnya para pengamatnya aku tahu. Oh, ya ya ya. Jadi ya pengamat angkasa ini maksudnya itu sebenarnya sama aja kayak astronom ya. Cuma kalau astronom kan kayak apa ya, terlalu teknis gitu ya. Jadi aku ganti jadi apa namanya, pengamat pengamat angkasa aja. Tuh. Nah, di maksudnya pengamat angkasa ini ya apa namanya itu, maksudnya eh, itu ya para astronom yang banyak menemukan inovasi atau membuat kemajuan besar-besaran lah di dalam astronomi. Jadi bukan asal pengamat yang meneropong bintang doang ya, nggak asal doang. Dan ini Ini hari ini agaknya kenapa, Ibra? aku pernah dengar banyak. Ya emang ada banyak ya, guys. Dan Malam-malam saking video kita. dan emang Kadang berharap kau temu Hailen dan nama Ilham. ya nggak akan berharap ketemu alien. Ya ini bukan masalah apa ya, bukan sebenarnya sih mereka itu kalau bisa dibilang yang pengamat bintang ya benar juga sih. Mereka ngamatin luar angkasa juga ya. Dan ini karena BTW karena saking banyaknya jadi hari ini aku pilih jadi 5 doang. Cuma 5 ya guys ya. 5 astronom doang. Merenung berharap ketemu alien bernama Ilham. Ilham ini siapa coba? Ya, jadi 5 astronom ini itu eh, kebanyakan dari Eropa ya. Ya dari Eropa. Ya Jerman, pokoknya itu negara-negara barat lah. Jadi kita mulai dari yang pertama dulu ya. Jadi ini kita tuh belajar sejarah ya, sejarah gitu. Nah ini Hibra banget kan ya, Hibra kan suka banget sejarah tuh. Nah hari ini kita belajar sejarah di dalam astronomi ya. Karena ini orang-orangnya itu udah sekarang pasti udah tua, bahkan mungkin udah nggak ada ya, udah meninggal mungkin. Jadi kita langsung aja ke nomor pertama adalah si Bapak gravitasi. Siapa guys? Bapak gravitasi. Newton. Ya, Ini Newton Isaac. atau Galileo. Ah, Galileo. Newton loh. Newton. Newton, Isaac Newton. Di sini hari ini, oh ya Galileo ada ya, cuman Galileo nggak aku masukin di sini. Jadi namanya Pak Isaac Newton, ya Isaac Newton, gitulah ya. Jadi simpelnya kan pada tahun 1600-an sekitaran itu, Pak Newton ini membuat rumus untuk pergerakan bintang dan planet. Jadi dia itu beliau kan ilmuwan dari Inggris ya. Dia itu menemukan bahwa planet itu bergerak itu karena pengaruh gaya gravitasinya dengan gaya gravitasi matahari. Dan dia itu membuat rumus. Nanti aku tunjukin rumusnya ya. Itu rumus fisika dan aku kemarin kelas 10 dapat pas apa namanya nemu apa nama itu diajarin ya di sekolah. Selain itu dia itu uniknya itu juga pernah membuat teleskop jenis baru. Ya bentuknya itu dia tuh teleskopnya itu ada cermin melengkung dan lensa kecil.
Padahal ya biasanya itu pas zaman itu teleskop itu masih biasanya itu punya dua lensa, punya dua lensa. Tapi sebagian besar teleskop besar yang saat ini ada, ya kayak di observatorium gitu, itu mengikuti ini hukum Newton ini. Dan hukum Newton itu sebenarnya kan ya ada banyak ya guys ya. Mungkin kalau kalian tahu hukum Newton 1, 2 dan 3 yang tentang gerak, ada yang udah tahu belum? Aku udah, Kak. Udah tahu. Apa namanya? Tahu bunyi atau kayak bentukannya rumusnya gimana gitu nggak? Nah, kalau rumusnya aku lupa, Kak. Udah pernah Ya, baca tapi lupa kelihatannya. ya emang agak ribet juga ya. Kalau hukum Newton 1, 2, 3 kan ada apa namanya? Hukum kelembaban yang Pengembangan, Newton 1, hukum kedua itu percepatan ya. Kayak sama dengan masa kali percepatan, percepatan. 3 itu kayak gaya aksi-aksi. aksi sama dengan minus reaksi. Nah, kayaknya gila aku masih inget dong itu kelas 10. Kalian kalau dapat berarti ya benar itu kalau yang bagian itu masih yes. Tuhan apa Promax autoflexing. Apa cerita orang jatuhan apa Promax autoflexing accident. Ya, peristiwa simpel yang mengubah dunia gara-gara kejatuhan apa. Ya. Oke, tadi ini ngomong apa tadi? Ya, jadi tadi kan hukum Newton 1, 2, 3. Nah, kalau hukum Newton yang lain itu bentar, guys. Ini aku tunjukin. Ya, kalian apa namanya? Nggak usah apa nama itu memaksakan diri untuk mengerti. Jadi ini ya, ini rumusnya. Jadi gaya sama dengan ya, ini aku bacain aja lah. G M1 M2 per R kuadrat. Ya, ini artinya apa, Kak? Kasian banget. Ya, artinya Ini deh. artinya ya hukum apa? Kayak apa? Ibra? Kak Petra kasihan harus ngijak satu-satu apalagi yang banyak. Nah, ini baru Kali mula-mula loh ini. apa yang terjadi? Kenapa, Ibra? Palu kali ayat kali bintang jadi apa? Hah? Palu kali air kali bintang, maksudnya? Palu kali ayat kali bintang jadi apa? Apa emangnya? Saya tahu sendiri. Bikin bingung. udah, tolong jangan membuat pusing lagi nih. Ya, jadi pokoknya ini aku jelasin sedikit aja ya. Ya, tadi tambahan biar ada sedikit fisikanya juga lah, astrofisikanya. F itu kan gaya Newton, satuannya Newton. Itu konstanta gravitasi itu kalau nggak salah 6,7 kali 10⁻11. Kalau nggak salah loh ya, aku agak lupa juga. Pokoknya G itu konstanta gravitasi, M1 itu massa benda satu, M2 ya massa benda kedua. Jadi massa itu kayak berat gitu, teman, bukan berat ya. Terus R itu jarak antara si benda satu sama benda dua. Tapi jaraknya itu dikuadratin. Gitu. Ya, gitu aja ya guys ya. Ya, kita lanjut. Nanti malah makin pusing di sini. Oke. Pokoknya Newton itu yang menciptakan nih hukumnya ini. Kita lanjut. Nah, sini kalian tahu nggak nih siapa? Bapak siapa? Pasti Galileo. Oke, dia mikir Galileo ya. Atau Copernicus. Copernicus. Oh, ya bisa juga ya Copernicus. Kalau menurut Jaden apa? Kalau menurut Jaden apa nih? Siapa nih bapak-bapak di gambar ini? Oke, belum ada jawaban ya. Oke, jadi aku kasih tahu aja. Ini bukan Bapak Galileo ya. Jadi namanya adalah Pak. Oh, jadi keputus. Adalah apa namanya itu? Pak William Herschel ya. Ya Herschel mungkin bacanya ya, guys. Jadi beliau itu lahir di Jerman pada tahun 1738 dan mungkin udah pernah tahu ya, Pak Herschel ini kan penemu Uranus ya pada tahun 1781 dengan teleskop yang dia ciptakan sendiri.
Gila nggak tuh? Jadi emang orang-orang zaman dulu tuh sebenarnya tuh nggak cuman Galileo doang ya yang nyiptain teleskop terus pakai orang lain. Para astronom itu juga yang dulu-dulu itu juga banyak yang nyiptain sendiri gitu. Ini Tapi ya kalau pasti setelah ini Galileo kalau ya. orang hidup selama-lamanya terus tiba-tiba ketemu planet baru dan planetnya itu cuma sekecil kunci. Sekecil kunci. Hmm. Planet apa tuh yang sekecil kunci? Maksudnya? Ada planet yang sekecil ban. Apa yang dia pikirkan kalau dia menemukan planet sekecil ban? Namanya apa nanti jadi? Planet sekecil ban. Ya, yang pertama nggak mungkin ada, dan yang kedua namanya planet ban. Dan itu joke, 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 ya joke apa tuh? Dari Rumi itu ya kayaknya joke-nya itu planet ban. Yang penting bukan planet Bekasi ya, guys. Kalau kalau dia menemukan planet yang sangat panas, Nah, memang banyak lah planet yang panas lah, banyak banget kan. planet Bekasi, kalau dia menemukan planet Bekasi, Ya, itu, aduh itu joke udah apa namanya? Joke dari mana sih sebenarnya itu planet Bekasi itu? Dari Rumi apa ya pas itu ya? Rumi bikin status di grup kan. Oke, kita lanjut dulu guys, lanjut dulu ya. Jadi ini gambar Uranus ya, jelas yang di kiri beserta dengan bulan-bulannya. Tapi ini nggak tahu siapa yang ngambil gambarnya ya, kurang tahu. BTW ngomongin tentang teleskop yang dia Pak Haris kali ini buat, itu merupakan teleskop terbesar sampai tahun 1845. Jadi lumayan lama lah itu. Dan dia membuat teleskop terbesar sampai tahun 1845. Lebarnya itu 1,2 meter. Nah, selain menemukan Uranus, beliau juga menjadi salah satu astronom modern pertama yang mempelajari galaksi kita ya. Jadi nggak hanya planet tapi juga mempelajari galaksi Bima Sakti. Oke, ini aku nggak ada transisi ya. Jadi yang selanjutnya, ini kalian kenal nggak orangnya? mana 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 mana. Friedrich Wilhelm Bessel. Ada yang pernah dengar namanya? Nope. Nggak ya? Jadi Jadi mungkin kalau Pak Newton sama Pak Herschel kan mungkin udah pernah dengar lah semuanya. Kalau Pak ini Bessel, ada yang pernah dengar? Ini kita nyebutnya Pak Bessel aja ya guys. Ambil nama belakangnya aja. Jadi pernah dengar nggak nih? Ini dia sinyalnya lagi nggak bagus ya. 35. Oke. Jadi ini aku jelasin dulu ya. Jadi beliau ini apa namanya tuh hal yang ditemukan sama beliau ini agak rumit. Jadi aku jelasin pelan-pelan aja. Ini jadi pada awal tahun 1800-an, 1800-an, Pak Bessel tuh memberi penjelasan kenapa bintang-bintang tuh tanpa bergerak di langit. Jadi ya beliau tuh nemuin yang namanya tuh paralaks bintang atau stellar parallax. Ada yang pernah dengar istilahnya? Yang jelas ini rumit, cuman ada yang pernah dengar nggak istilah paralaks gitu? Belum Kak, belum juga. Apalagi kalau ada alien bernama Ilham. Itu dari mana sih yang alien nama Ilham itu? Siapa yang bikin sih? Belum Kak Ciden juga belum ya. Ya, jadi ini juga agak rumit sebenarnya. Cuma oke lah. Dan apa nama itu? Aku udah lumayan ngerti lah, jadi aku coba jelasin. Jadi eh jadi itu ada namanya kayak gini. Ada saat dimana jadi misalkan ada sebuah bintang yang berada di apa nama itu di atmosfer. Nah, posisi yang sebenarnya itu bisa berbeda dengan posisinya yang sebenarnya. Jadi kalau kita ngelihat suatu bintang itu, kita kan sebenarnya itu kan posisi sebenarnya itu sebenarnya itu gimana ya? Misalnya gini, kita ngelihat bintang di utara, di arah utara persis. Nah, sebenarnya bintangnya itu terletaknya itu di agak ke arah apa? Barat laut misalnya. Tuh.
Sebenarnya itu agak ke barat laut, bukan di utara persis. Ini karena ada pembiasan. Kalian udah ngerti pembiasan cahaya kan? Cahaya membias gitu, berbelok. Udah pernah dengar istilahnya pembiasan cahaya? Udah ya, Jaden. Nah, ya kayak pembiasan. Ya, emang pembiasan nih, Jaden ya, bukan kayak. Emang pembiasan. Pembiasan oleh atmosfer bumi gitu. Nah, jadi efeknya ini itu sulit untuk sulit dihitung lah. Jadi sampai Pak Faisal ini mempelajarinya tahun 1811. Nah, dan akhirnya ya berhasil. Jadi Pak Faisal itu akhirnya bisa mengukur posisi bintang dengan tepat, dengan akurat, dengan ya lebih akurat lah. Dan akhirnya ya beliau itu tuh tadi menemukan stellar parallax atau paralaks bintang, yaitu pergeseran yang sebenarnya tuh pergeserannya itu kecil banget, cuman kalau kalian lihat tuh kayak gini deh, biar kalian lebih ngerti ya. Coba kalian lihat gambar ini guys, stellar parallax. Jadi misalnya gini, ini kan kita misalnya bulan Januari kita di atas, bulan Juli kita di bawah. Ini jarak 1 AU, ini jarak bumi dengan matahari ya, sekitar 150 juta kilometer. Terus si bintangnya merah, itu kita lagi lihat bintang merah, ini bintang yang biru, yang background star ini diabaikan aja. Nah, kalau kita ngelihat pas bulan Januari, itu gambarnya itu kelihatan kayak yang di atas, yang bintang-bintang di atas. Pas bulan Juli, bintangnya itu sama posisinya, cuman kita ngelihatnya bakal berbeda. Gitu. Ngerti nggak guys? Ini konsepnya. Tuh. Ya sama kayak kita ngelihat mobil kita lihat dari sisi kiri, jadi kita lihat sisi kiri. Kalau kita lihat dari sisi kanan, ya kita lihat dari sisi kanan. Padahal kan sebenarnya kan mobilnya ya nggak gerak, gitu. Kitanya yang gerak. Nah, ngerti nggak tuh guys konsepnya? Gimana ya? Ibra jadi ngerti? Dan untuk teman-teman yang lain? Oke, jadi kasih coba. Oke, jadi tadi aku lanjut ke nah, Kerja lagi cari hashtag 4090 sehari atau kenapa Ibra? Ibra? dasar. Apa Ibra? Aku lagi Kalau cari lagi chat di sini toh, dan kirim pulau tapi kirim. ada 700.000. Bentar ya guys, kita lanjut dulu. Tadi aku mau jelasin nih. Apa namanya? Ini kalian lihat ada garis hijau yang ada di itu, Ya, Kak. kan? Nah, itu. Nah, D-nya itu yang kita cari. Jadi jarak si bintang, mata bintang kita, matahari dengan bintangnya yang kita lihat. Itu bisa diukur, guys. Uh, ini kan P-nya itu kan di sini kan sudut paralaksnya ya, sudutnya. D-nya itu jaraknya. Nah, kalau rumusnya itu untuk nemuin D ini kan tadi ya, D sama dengan 1 dibagi si paralaksnya. Gitu. Nah, itu bisa nanti lah, pokoknya bisa dicari lah ya. Pakai sudut-sudut istimewa segitiga nanti ada, kalian bakal dapat. Atau kalau kalian nanti masuk kelas 10 ada trigonometri ya. Itu bakal membantu nemuin ini, si P-nya ini. Ya, pokoknya gitulah, si paralaks gitu. Nah, dengan apa nama itu, dengan metode paralaks ini, si Pak Pesel juga berhasil menemukan jarak ke bintang yang namanya apa nih, 61 atau 61 Cygni ya. Gitu. Oke, jadi singkat saja untuk Pak Pesel. Lanjut ke Pak Hubble. Kalau Pak Edwin Hubble, kalian udah kenal belum? Udah, Kak. Yang mengetahui bahwa alam semesta membesar itu kan. Iya, alam semesta itu membesar ya. Itu kan eh, teorinya atau temuan dari Pak Edwin Hubble ya, di astronom Amerika yang menemukan bahwa galaksi itu bergerak menjadi satu sama lain dan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Itu ditemuinya itu tahun 1929.
Dan emang ya bener lah ya, itu kan karena gravitasi. Tuh, karena energi gelap ya. Untuk Pak Edwin Hubble memang ini aja sih. Dan akhirnya kan ya beliau juga dihormati dengan teleskop Hubble, itu kan diberi nama Hubble itu kan karena dari ini ya, Pak Edwin Hubble. Nah, kalau tadi itu udah cowok semua ya, sekarang kita lanjut ke yang perempuan. Ada satu namanya, mungkin kalian nggak pernah dengar ya, atau ada yang udah pernah dengar nih, Ibu Helen Sawyer Hawk. Ada yang pernah dengar? Mana guys, ada yang pernah dengar nih? Apa nih? Bu Sawyer aja ya, manggil-manggilnya. Jadi ini dari berapa yang pernah dengar? Belum pernah juga ya. Jadi, emang mungkin belum banyak yang pernah dengar ya. Aku soalnya juga belum pernah dengar sih. Jadi beliau itu astronom Amerika, laki-laki Amerika tuh ya, yang dari barat, yang menerbitkan karya tentang gugus bintang globular. Jadi pernah aku ceritain ya gugus bintang itu apa dulu? Itu kumpulan bintang-bintang dalam satu galaksi yang biasanya itu umur atau tua gitu. Nah, selain itu juga Bu Sawyer ini membantu para astronom tuh semakin memahami tentang lokasi dan juga usia bintang, umur bintang. Dan juga tambahan lagi itu asal-usul dan perkembangan dari galaksi kita. Jadi lumayan banyak membantu banget lah ini. Banyak banget membantu si Bu Sawyer ini. Dan untuk menghormati beliau, pada tahun 1980 ada asteroid dengan kode 2917 yang diberi nama Sawyer Hawk pada tahun 1984 untuk mengenang jasanya beliau. Ya ini kira-kira ya globular cluster atau gugus bintang globular itu kayak gini. Kira-kira gambarannya. Oke, jadi itu tadi 5 astronom pengetahuan angkasa terhebat untuk kali ini. Mungkin nanti lain kali kita bisa terusin ke yang orang-orang lainnya ya. Mana dari teman-teman ada yang mau bertanya? Mana Jiden atau Hibra atau yang lain ada yang mau bertanya? Mana coba kasih atau pertanyaan Jiden mungkin. Ini gambarnya orang-orang semua ya. Lagi mikir Kak. Oke, Jiden. Apa Wah, yang ada? coba tanya guys. Atau kalian mau tambahin orang-orang lain yang kalian mungkin udah tahu tapi belum ada di list kali ini. Kayak misal Kopernikus tadi tadi ada nggak? Kopernikus nggak ada Ibra. Kalau Kopernikus apa Ibra? Oh alah. Kalau Kopernikus apa tadi? Maksudnya kamu kalau yang dari Kopernikus dia ngapain aja tahu nggak? Ya tahu sih. Brah, Apa? bentar. Agak lupa. Tapi katanya itu yang ngubah satu teori angkasa yang bisa dibilang sangat tidak masuk akal. Sangat tidak masuk akal. Kayak gimana tuh Ibra? Yaitu ya maksudnya seperti ya sebaliknya yang terjadi di dunia ini matahari mengelilingi bumi lah. Gak masuk akal kan? Oh ya 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 sih. Oh ya itu si Bapak Kopernikus ya yang bikin ya. Perang Jadi Yunani, Kak. kenapa? Jadi Perang Yunani zaman dulu, Kak. perang Yunani zaman dulu. Penemu bumi bulat. Oh ya, ya yang menyebabkan perang perang Yunani maksudnya perang Yunani sama Hmm. itu hubungannya apa? Bukan, Kak. Orang Yunani kan yang nemuin bahwa Oh bumi orang itu bulat. Yunani, orang Heeh. Yunani ya, ya tapi kira perang Yunani, orang Yunani. Ya jadi Pak Kopernikus juga terima kasih tambahnya Hibra juga Pak Kopernikus juga bikin apa
yang mencetuskan bumi itu mengitari matahari ya. Ini aku juga ada apa namanya itu kemarin dapat ya baca-baca itu. Oh iya ya satunya Kepler deh ya beda ding. Aku tuh lupa kan ada Johannes Kepler itu kan juga bikin rumus tentang astronomi itu apa sih hukum Kepler 1 sama hukum Kepler 2 kan ada ya kan juga ada yang rumusnya itu pokoknya itu singkat aku hukum Kepler 1 itu eh, planet itu mengitari matahari dalam bentuk elips jadi dia ada titik perihelion titik terdekat sama titik aphelion ya titik terjauh. Ada yang pernah dengar nggak tuh teorinya Pak Kepler? Udah pernah Kak? Nah, pernah juga ya Jiden ya. Kalau hukum yang kedua, ingat nggak Jiden? Nah, kalau yang itu aku nggak tahu Kak. Gue juga pernah baca tapi udah lupa ya itu ya. Kalau si Copernicus tuh kemarin siapa ya? Harga ini kebetulan di sampingku ada buku yang aku pakai buat apa nyari informasi buat ini. Ntar aku cari kalau Pak Copernicus itu kalian aku tambahin aja sekalian nambah aja sekarang. Mana ya Pak Copernicus? Adalah Pak Ptolemy ada juga nih. Aristoteles, oh ya Pak Aristoteles juga jangan lupa guys. Modeling Pak Heraklitus juga ada. Banyak loh guys, asli banyak banget. Kalau dari Jaden ada tambahan lagi nggak? Misalkan orang gitu yang Jaden pengen tambahin, misalnya pengen jelasin, tambahin jelasin. Ada nggak Jaden? Tadi kan Hibra udah jelasin tentang Pak Kopernikus. Apa? Enggak, aku ngomong ke Jaden kok. Jaden ada yang mau, tadi kan Hibra udah jelasin tentang Pak Kopernikus. Nah, Jaden mau nambahin lagi nggak yang lain? Selain dari 5 ini. Boleh. Gimana Jaden, ada nggak? Belum sih Kak. Belum ya? Oke deh. Ya. Oh ya Pak Tycho Brahe juga ada. Nah Pak Johannes Kepler. Banyak sih guys, banyak banget. Apalagi itu. Untung tidak ada dia. Hah? Tidak ada dia itu siapa? Saya tahu Adolf sendiri. Hitler. Itu ya pengubah sesuatu. Ah, tidak ada apa? Ya, kalau dia ada pasti dunia kacau balau. Karena Tidak. Ini fake kalian ngobrolin apa lagi ya di grup? saya tinggal RPG. Ini jadi ini pada ngomongin apa lagi tuh? Mungkin si Ibrahim ngomongin Hitler mungkin Kak. Alah Hitler lah. Atau Balik ke Stalin sana mungkin Kak. lagi. Ya dari tadi ya ada lagi lah ya tadi ada banyak ada setahu tadi ya Pak Kopernikus, Pak Kepler, Pak Tycho Brahe itu temennya siapa aku agak lupa gitu Penemu ya. apa ya? Supernova atau apa ya katanya Kak. Pak Tycho Brahe itu aku pernah baca di buku Kosmos. Di buku Kosmos cuman Kosmos itu aku baru baca berapa bab itu langsung stop pusing aku jadi stop dulu. Nguras otak banget soalnya. Jaden kan punya buku Kosmos kan? Udah saya belum tuh sampai selesai. Udah sih Sampai Kak. akhir. Pusing Cuman juga. dah agak lupa. Pusing juga pasti. Ya kelihatannya nggak pusing-pusing amat deh Kak. Nggak Soalnya usah gila. ya nggak terlalu sih ya. Oke. Ya bagus lah kalau nggak terlalu pusing. Aku pusing gitu bacanya. Tebel lagi. Tapi keren sih tetap ya. Apa? Carl Sagan. Oke. Jadi kalau dari kelima astronomnya mana yang kalian suka? Dari kelima aja ya guys ya. Kita balik ke lima ini aja. Siapa yang paling kalian suka? Pak Isaac Newton, Pak William Herschel, Pak Bernard Bessel, atau Pak Edwin Hubble, atau Bu Sawyer. Siapa yang paling kalian suka? Dan jelasin alasannya. Itu Kak. Oh, ini Hubble ya Kak. Hubble, kenapa Jaden? Soalnya apa namanya Kak? Dia menemukan bahwa apa alam semesta itu mengembang. Dan itu Ya itu juga apa ya? teori yang apa out out of the apa namanya sih? Out of the Wadidaw gitu box. ya. Yang ya out of the box.
Pak Dido, jadi langsung bisa mengembang itu gila kan gitu ya. Dan Dan nyatanya jadi juga nggak usah bener kan? khawatir juga sih ya Kak. Gak usah khawatir, maksudnya? Ya khawatir langsung start terlalu penuh dan akhirnya tabrak-tabrakan hancur-hancuran. Ya sih, cuman nextnya tadi itu, kalau kan kita pernah bahas tentang akhir alam semesta ya, yang bisa jadi big rip kah atau big crunch yang dia masuk mengecil lagi, itu nanti masalah lain, masalah baru lagi itu. Kalau Hibra yang mana? Apa? Suka yang mana? Dari kelima ini aja. Pak Hubble, Hubble. Hubble juga. Hubble ya. Kenapa Hibra? Karena jadi nama teleskop. Untung bukan Karena jadi. jadi nama teleskop. Ya, oke, alasan simpel. Tapi oke. Kalau aku siapa ya? Bu Soyer pernah terkenal, maaf ya Bu ya. Ini antara antara Pak Newton atau Pak Bessel ya. Aku Pak Besselnya suka itu sama paralaks ini ya. Soalnya kan masuknya ke MTK juga ini, ada rumusnya. Cuman masalah Newton juga ada rumus fisikanya juga. Kalau ini pakai rumus trigonometri, kalau ini pakai rumus nggak ada ya ini sih rumusnya. Yang mana ya? Pak Newton lah, setelah ya Pak Newton. Soalnya ini aku masih ingat banget pas kelas 10 tuh bagaimana sangat apa namanya, aku sangat berjuang memahami hukum-hukumnya Pak Newton, hukum Newton 1, 2, 3, tambah gravitasi, kan ada bagian fisika yang ada astronominya. Itu aku paling senang tuh pas kelas 10 dulu. Tapi rumus gravitasinya juga banyak, guys. Asli banyak banget. Gak cuma ini doang ya. Ini itu satu dari beberapa rumus yang ada di buku, yang ada di bab itu. Satu bab doang loh. Tuh, bayangin nggak tuh? Dan rumusnya juga mirip-mirip juga. Jadi aku sekarang bingung, ini pakai rumus yang ini atau pakai rumus yang itu. Gila itu ya. Ya, tapi untung dulu lumayan bisa mengerti lah. Jadi aku kayaknya Pak Newton tetap apa belum ada yang menggantikan ya. Ya kecuali Pak Einstein lah. Einstein masih bisa. Oh ya Pak, ada Albert Einstein juga ya yang belum kita masukin ke sini. Orang ketiban Apple 15 Pro Max versus penemu Uranus. Penemu Uranus mah si Pak Herschel mah nggak ada kejadian apapun dulu guys. Gak kayak Pak Newton yang ada apel jatuh ya. Tapi kenapa harus apel ya? Kenapa nggak apa ya? Kelapa gitu. Right gitu ya Kak. Apa? Kenapa sih? Asteroid. Asteroid Yang Kak. mana? Ketiban asteroid Asteroid. atau apa. Di mana sih? Kalau itu sih yang ada modern ya orangnya. Oke. Oke, makasih banyak pendapat kalian juga. Dan 245 ya. Oke. Ada apa yang mau ditanyakan, guys? Ada yang mau bertanya? Aku kalau ngasih tebak-tebakan ini nggak tahu sih. Soalnya terlalu rumit juga ya semuanya. Jadi cukup jadi info saja ya untuk hari ini. Jadi kalian ada yang mau nanya kah? Walah, hujan lagi, guys. Ayo, guys. Dia mau nanya nggak? Kalau nggak Gibra ada yang mau nanya? Bentar, aku tanya satu-satu dulu ya. Gibra mau nanya kah? Presiden? Itu akan Presiden mau mau nanya? memberitahukan bahwa ada seseorang yang mau masuk rumahku. Seseorang mau masuk rumah? Oh, ada tamu maksudnya di tempatmu. Gimana? Jadi dia mau nanya, dia mau ditanyakan maksudnya. Oh, nih. Oke, jadi nanya ya. Cara membuat rumus dari apa yang ditemukan gimana ya, Kak? Oh,
membuat rumus dari yang berdasarkan pengamatan ini ya, mereka ini ya, Jiden. Gitu nggak maksudnya? Jadi misalkan Pak Newton lihat, oh ya, oke. Ya, Kak. Oke. Jadi, pertanyaan yang bagus, Jiden. Dan cara membuatnya ya, gimana ya, itu juga susah juga sih dijelasin. Karena emang kalau membuat rumus gitu, kayak misalkan D sama dengan 1/P, apa nama hukum, rumus parallax bintang atau rumus apa nama itu gravitasinya Newton itu juga pakai otak-atik lah, jadi nggak cuma 10 kali otak-atik itu juga dapat pasti. Kalau dari pendapat aku aja ya, pasti penemu itu bakal mencari apa namanya unsur-unsur atau hal-hal yang membuat apa ya peristiwa itu terjadi. Misalnya kayak gravitasi. Wah, jadi keluar. Orang Kita aku lanjut. ketiga, Apple 15 Pro Max versus penemu Uranus. Saya membuat rumus dari apa yang ditemukan gimana ya, Ya Kak? ini. Ini Mang. Jadi tadi aku lanjutin, guys. Aku Ini jadi bahkan udah. membuat rumus Palu kali arit. Kalau kalian aritnya apa juga. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi udah balik. Jadi tadi, nah misalnya kayak gini, kita si Newton lihat gravitasi, lihat planet, dua planet gitu kan, dia kan melihat mereka bergerak. Itu karena gaya gravitasi. Jadi pasti ada konstanta gravitasinya, yaitu G. Terus apa yang mempengaruhi mereka lagi tentu saja berat atau massa. Massa ya, bukan berat ya, tapi massa. Massa yang benda yang satu, planet satu, massa yang planet kedua. Atau massa benda satu, benda dua. Makanya ada M1, M2. Terus selanjutnya ada jarak. Jarak antara mereka kan. Pas jarak itu kalau di fisika itu simbolnya R. Bisa kecil, bisa R gede. Tadi malam baru aja ngeliat video animasi versus fisika. Versus fisika. Dua-dua mapel yang aku suka itu. Oke, kita lanjut ya. Lanjut dulu. Nah, dengan menggunakan ini, tadi GM1, M2, R sama R, Pak Newton mungkin menduga tuh ketemunya itu adalah gaya atau F. F kan gaya itu kan satuannya Newton ya. Gitu. Nah, terus akhirnya ya beliau ngutak-atik gimana caranya biar ya si G, M1, M2, R ini kalau diutak-atik itu bisa nemuin F. Gayanya itu. Dan itu caranya, kalau ditanya caranya gimana, pasti pakai uji coba. Misalnya kenapa nggak kalau misalkan M1-nya di bawah, R-nya di atas, terus gimana? Terus kalau misalkan R-nya nggak ada kuadratnya, gimana? Diuji terus. Berapa kali nggak tahu itu ya. Itu menarik sih, jadi menarik juga pertanyaannya tadi. Jadi ya pasti, menurut aku ya mereka bakal mencari hal-hal tadi, atau apa ya namanya sih, persamaan atau hal-hal yang membuat peristiwa terjadi, kayak ada pengaruh yang mempengaruhi peristiwa terjadi kayak massa kah, atau jarak, kecepatan juga bisa. Nanti kalau kalian mulai masuk fisika SMP SMA kan makin banyak gitu ya simbol-simbol kayak V itu kan kecepatan. Kalau V yang gede, tahu nggak guys apa? V yang gede misalnya. Nah, tahu nggak guys kalau V kecil kan kecepatan, kalau V yang gede apa? Ada yang tahu? Nope. Bukan. Kalau kelembaban tuh nggak ada itunya, nggak ada satuannya. Apa sih kok satuan sih? Siapa itu? Simbolnya. V besar itu kan volume ya. Jadi itu yang paling susah. Agak Siapa itu? ribet itu. Jadi kalau kalau M M6 lagi. Misalnya V kecil ada kecepatan, kalau V yang gede itu volume. Jadi harus hati-hati nulisnya. Cuma kalau nulis tangan ya udah sih, V aja gitu. Tapi jadi udah ngejawab nggak tuh tadi? Cara membuat rumus dari apa yang ditemukan gimana, Kak? Udah lumayan ngejawab belum? Gimana Jidun? Udah kejawab?
Ya, sama-sama Jiden. Tadi Hibra ada yang mau nanya kah? Oh, Oke. Pak Fajrul FX ya Hibra Jiden. Bang Fajrul. Itu aku juga sering nonton tuh fisikanya. Itu menarik loh. Apa itu kan BTW itu YouTuber ya. Yes. Bang Fajrul. Jadi sering bikin konten-konten iklan. lah fisika tapi dari kehidupan nyata atau dari anime Dr. Stone. Terus aku lagi mulai nontonin tuh. Oke. Conan. Oh ya, Conan juga ada ya. Ya, teman aku lebih suka yang Dr. Stone sih. Oke, kalau gitu ya, dan aku berharap juga nih semoga suatu hari nanti bakalan ada apa namanya astronom hebat juga dari negara kita ya, dari Indonesia. Ini kan kebaikan dari Amerika, Pak Hedwin dari Amerika juga, ini dari Pak Besel dari Jerman ya. Kayak ada tulisannya. Nah, Pak Herschel dari Jerman, terus Pak Newton dari Inggris, semua dari barat-barat semua. Ya semoga suatu hari nanti ada yang dari Indonesia ya guys ya. Kan masih keren lah ya. Oke, nggak ada yang mau ditanyakan lagi. Ya udah kalau gitu guys, kayaknya kita sudah saja untuk pertemuan kita hari ini. Dan hampir jam 3 juga. Oh ya, PTW minggu depan masih, semoga masih ada ya guys ya minggu depan. Soal tanggal 24 berarti ya, tanggal 24 itu kan aku masih mikir-mikir tuh bakal ada biru atau enggak, soalnya kan mepet itu ya liburan ya. Jadi semoga minggu depan ada ya guys ya. Soalnya aku juga pergi minggu depan. Oke. Kalau belum ada yang mau tanyakan ya sudah, kita tutup dulu guys pertemuan kita minggu ini. Makasih yang udah datang Ji dan Hibra dan teman-teman yang lain. Kita ketemu minggu depan ya. Oke, selamat ya, salam astronomi. Dadah guys. Terima kasih Kak. Ya, Ji dan Hibra. Conan lagi. Aduh. Conan.